Berikan kembali padaku, aku bisa menyelamatkannya. Kamu harus membunuh mereka semua seperti ini. Apakah kamu begitu kejam dan egois dan berdarah dingin? Cukup, itu adalah suara Hana. Bhisma, apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa berbicara dengan ayahmu seperti itu? Apa bagusnya wanita itu? Apakah dia memberi kamu obat yang membuat kamu bingung? Pintu ruang kerja dengan cepat dibuka, dan Bhisma keluar. Bhisma melihat Henry di luar pintu, dan mata mereka berdua bertabrakan. Henry memandang Bhisma, matanya yang dalam sedikit berfluktuasi. Dia masih mengenal saudara ini dengan baik. Sebagai akademisi termuda saat ini, Bhisma berbakat dan bangga, dingin dan sombong, tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Tapi sekarang mata dingin Bhisma memerah dan kedua tangannya yang tergantung di sampingnya masih terkepal erat. Henry belum pernah melihat Bhisma seperti ini sebelumnya. Dengan mata saling berhadapan, Henry berkata, "Ada apa denganmu?" Saat dia berkata, dia melirik ke ruang kerja. "Karena seorang gadis, kamu bertengkar dengan ayah. Apakah kamu menyukai seorang gadis yang kamu suka?" Bhisma memandang Henry dengan dingin. "Apakah kamu bahagia sekarang?" Henry mengerutkan bibir tipisnya dan tidak berkata apa-apa. Dua pria yang sama tampannya. Bhisma dengan cepat berkata, "Henry, kamu pasti sangat bahagia, mewarisi bisnis, dan ada keindahan pertama dari ibu kota Makassar seperti Maya di sisimu. Kamu pasti sangat bahagia." Setelah berbicara, Bhisma berbalik dan turun. Bhisma tidak bisa melihat Henry lagi, karena kehidupan baru Henry saat ini diakuisisi oleh Amelia dengan hidupnya sendiri. Dia telah mencintainya lebih dari dirinya sendiri. Dia tidak akan memberitahu Henry tentang Amelia, tidak pernah. Dia tidak akan memberitahu Henry apa yang telah hilang. Ini adalah hukuman untuknya. Hana mengusir dengan marah. Bhisma hentikan. Ibu dan putranya menghilang di depannya satu demi satu. Henry bergerak, lalu pintu ruang belajar terbuka dan Krishna berjalan keluar. Henry memandang Krishna dan bertanya, "Kamu bertengkar karena aku?" Krishna menggelengkan kepalanya, "Tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Hari ini adalah hari ulang tahun Maya. Bagaimana kabarmu dengan Maya?" "Tidak apa-apa." Henry tidak bermaksud untuk mengatakan lebih banyak. Dia berkata langsung, "Aku akan menemui nenek." Di kamar tidur, Nyonya Mahendra sedang duduk di kursi anyaman, memegangi Titi di pelukannya. Dalam 3 bulan terakhir, Nyonya Mahendra kehilangan banyak berat badan dan rambutnya beruban. Titi dengan cerdik bersandar di pelukan wanita tua itu dan mengeong 2 kali. "Nenek." Henry berjongkok dengan satu lutut di samping kursi anyaman Nyonya Mahendra dan meraih tangan tua neneknya. Nyonya Mahendra menoleh kepalanya untuk melihat Henry. "Ternyata kamu sudah kembali." "Nenek, aku dengar kamu baru saja makan semangkuk kecil bubur. Apa yang salah denganmu? Jika kamu memiliki kekhawatiran, kamu dapat memberitahu saya." Nyonya Mahendra dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Nenek baik-baik saja, jangan khawatir, nenek hanya ingin sendiri." Henry tahu bahwa nenek enggan berkata, "Nenek, saya akan menjemputmu dalam 2 hari dan kamu akan tinggal bersamaku. Kamu tidak nafsu makan. Aku akan menemukan seseorang yang bisa memasak makanan yang enak, dan aku akan bisa membuatkan makanan yang enak untukmu." Setelah melihat neneknya, Henry meninggalkan villa keluarga Mahendra. Dia dan Bhisma memiliki banyak properti di luar, dan keduanya memiliki villa sendiri. Di dalam mobil komersial Rolls-Royce yang mewah, Henry menyandarkan punggungnya ke kursi. Pada saat ini, Kevin di kursi pengemudi berkata, "Tuan muda, Sekretaris Yeri baru saja menelepon, untuk mengingatkan kamu psikologmu yang ke-21 sudah online. Dr. Kunapi adalah yang terbaik dalam topik gender, dan dia pasti dapat menyembuhkan." Mendengar 3 kata terakhir ini, Henry meletakkan tangannya, dan dengan lembut mengangkat kelopak matanya yang tampan,
melirik Kevin. Kevin merasakan dingin di lehernya, dengan senyuman yang menyanjung dan berkata, "Tuan muda, ini bukan yang saya katakan, tapi itu sekretaris Yeri." Tapi Kevin tidak mengatakan omong kosong. Sejak Henry kembali ke kota Makassar, tidak ada wanita di sekitarnya. Dia sangat menolak pendekatan wanita, dan Maya adalah pengecualian, dan Yeri hanyalah seorang pekerja kantoran. Henry menarik pandangannya dengan acuh tak acuh, "Ayo jalan." "Ya, tuan muda." Henry kembali ke villa di Sanjaya, di mana dia sekarang tinggal sendirian. Psikolog ke-21 Dr. Kunapi telah menunggu lama sekali. Dr. Kunapi adalah seorang pria muda berkulit putih. Dia mengenakan jas putih dan memandang Henry dengan lembut dan sopan. "Tuan Henry, silakan duduk." Henry duduk di sofa dengan elegan, terlihat acuh tak acuh dan dingin. Dr. Kunapi duduk di seberangnya. "Tuan Henry, santai saja, kita bisa ngobrol sekarang. Apa kamu pernah punya pacar sebelumnya?" Henry menggelengkan kepalanya. "Tidak. Karena kamu belum pernah berkencan, masalahnya sederhana, kamu bisa mencoba berkencan dengan seorang wanita," Dr. Kunapi menyarankan. Henry mengerutkan bibir tipisnya, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku telah terluka secara fisik." Mata Dr. Kunapi tertuju pada pria itu. "Apa alasannya?" Henry menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Saya tidak ingat bagaimana saya terluka. Bagaimanapun, saya tidak memiliki minat pada wanita sekarang, dan saya tidak suka pendekatan wanita. Baru-baru ini, ada seorang gadis di sampingku, murni dan pintar, yang seharusnya menjadi favoritku." Henry menemukan bahwa dia memiliki luka ekstra di bawahnya setelah kembali ke ibu kota Makassar, tetapi tidak peduli bagaimana dia mengingatnya, dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Cedera di tempat ini sangat fatal, dan dia tidak punya alasan untuk tidak mengingatnya. Itu sedikit tidak normal. Dan dia berusia 28 tahun ini. Meskipun dia tidak menekankan keinginan, dia adalah usia yang sehat, tetapi dia tidak memiliki nafsu sama sekali, dan tubuhnya tidak bereaksi. Dia tahu dia sakit. Untuk Maya, dia harus menyukainya. Rambut hitam panjang Maya dan alis yang cerdik serta ceria secara tidak sengaja membuatnya sesekali tergerak. Dr. Kunapi mengangguk dan berkata bahwa dia mengerti, "Tuan Henry, karena ada seorang gadis di sebelahmu, kamu sebaiknya bergaul dengannya, bergaul seperti pacar, dan lihat apakah kamu akan memperlakukannya seperti kamu menyukainya. Buka hatimu dan cobalah untuk membiarkan dia masuk. Apakah kamu menginginkan ini?" Henry mungkin tahu bahwa Krishna menganggap Maya sebagai calon menantunya. Faktanya, dia tidak peduli. Dia akan menghabiskan seumur hidup bersamanya. Setelah menikah, dia akan memperlakukan istrinya sebagai tamu dan memberinya status, kekayaan, kekuasaan, termasuk anak-anak dan kesetiaan bisa dijamin. Belum lagi Maya satu-satunya gadis yang bisa berjalan di sisinya selama ini. Namun kini dia tidak memiliki keinginan untuk memeluk Maya dengan mesra. Hari ini semua orang membujuknya untuk mendekati, tetapi dia tidak mau. Henry memandang Dr. Kunapi, suaranya yang rendah, dan berkata, "Saya tidak tahu mengapa saya merasa hampa di hati saya. Hidup ini tidak buruk, saya tidak bisa menyukai apapun. Buka mata saya dan bangun. Aku menutup mataku lagi setelah jatuh. Kehidupan sehari-hari begitu membosankan. Hari ini Bisma bertanya kepada saya, apakah saya bahagia? Saya sama sekali tidak senang. Saya bahkan tidak tahu apa artinya bahagia. Saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Tapi saya selalu merasa, saya telah kehilangan hal terpenting dalam hidup saya." Dr. Kunapi memandang wajah tampan pria itu. Dia secara naluriah merasa bahwa pria ini telah menderita trauma psikologis yang hebat, tetapi dia hidup dengan damai sekarang. "Bapak Mahendra, kami akan mencoba hipnotisme lain kali untuk pengobatan.
Saya akan masuk ke duniamu untuk melihat dan melihat apakah saya dapat menemukan jawaban untukmu dan apa yang telah hilang darimu. Dokter Kunapi pergi, dan Henry kembali ke kamar tidurnya. Dia mandi air dingin lalu pergi tidur. Pekerjaan dan jadwal istirahatnya saat ini normal dan dia bisa tertidur setiap malam. Bahkan, dia tidak tahu kapan gangguan tidurnya sudah sembuh. Singkatnya, dia tidak akan pernah sakit lagi, tidak akan marah, tidak akan kehilangan kendali, dan setiap malam tidak ada lagi mimpi buruk, dia bisa tidur sampai subuh. Semuanya telah berubah menjadi lebih baik, dia menjadi sangat baik sekarang. Dengan ding saat ini, ia menerima SMS dari ponselnya yang dikirimkan oleh Maya. Henry, kamu bisa mengantarku ke sekolah besok? Henry berpikir bahwa saran Dokter Kunapi tidak ditolak, dan dia menghargai kata itu sebagai emas dan membalas sepatah kata, oke. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.